siap berangkat mengajar. Mengajar mulai dari pagi nih, hari Sabtu pagi jam 7 berangkat mengajar, nanti pagi sampai malam di hari ini. Oke. Hari ini perjalanan mengajar di hari Sabtu, itu mengajar privat ya, mengajar privat mulai dari jam 7 nanti pagi ini sampai nanti jam 8 malam. Alhamdulillah ada 6 sesi. Alhamdulillah untuk hari ini ada 6 sesi. Semoga sehat-sehat selalu. Ini sudah berangkat awal dari rumah menuju ke lokasi yang pertama. Bermain dengan infus sebenarnya sih kalau Pangga baginya menjadi 3 bagian ya. Yang pertama itu kategori yang ini tadi sebenarnya bisa pakai cara cepat. Jadi infus yang pertama itu kalau Pangga ngomongnya yang X sendirian. X sendirian itu maksudnya bagaimana Pak? Maksudnya misalkan saya punya begini, 2X ditambah 5 dibagi 7 ditambah 8 atau dikurangi 8. Nah, kalau di sekolahnya biasanya pakai caranya ya yang dipindah-pindah ruas toh. Pindah-pindah ruas biar caranya jadi X sama dengan, ya kan? Nah, kamu bisa pakai cara cepetnya itu, tapi kita bikin urutannya dulu. Bikin urutannya dulu di. Kalau X-nya diganti sebuah bilangan di, berarti ngerjakannya dikali 2 dulu atau ditambah 5 dulu. Pertama dikali 2 dulu, baru ditambah 5, baru dibagi 7, setelah itu dikurangi dengan 8. Terus mencari infusnya itu ngerjakannya dari belakang urutannya, operasinya dilawan. Operasinya dilawan itu berarti pengurangan jadi penjumlahan, pembagian jadi perkalian. Jadi nanti tak tulis dulu, min 8 berarti ditambah 8, dibagi 7 berarti semuanya dikali 7, ditambah 5 berarti semuanya dikurangi 5, dikali 2 berarti semuanya dibagi 2. Itu yang kategori infus sendirian, infus yang pertama. Infus yang kedua kalau bermain dengan pecahan di. Nah, kamu boleh berpikirnya bagaimana Pak? Ini sebenarnya kan kode ambek FOG infus X begini. Mau membuat FOG dulu, artinya ini tak infuskan dulu. Kalau kepingin dibuat jadi FOG saja tanpa infus. Jadi kalau ini diinfuskan, berarti di sininya juga harus diinfuskan. Lah infusnya ini apa kan gitu. Jadi kalau tak infuskan ini berubah jadi FOG saja, terus ini diinfuskan. Caranya ya Pak, ya kayak tadi, ini kan dikali min 2 baru ditambah 4. Berarti kalau gitu infusnya dikurangi 4 dulu baru dibagi min 2. Oke, biarkan begini saja atau minnya ditaruh di atas juga boleh, terserah. Yes. F terus sekali lagi GX nya nggak ada toh, GX nya nggak ada, mau nggak mau kita cari FO itu GX nya dulu. Dari mana? Bisa dari sini toh. Oke, kita mainkan di sini. Atau kalau misalkan Pak, kalau FOG FX nya sudah ada, berarti nanti X nya diganti GX dong. X nya diganti DX dong. Jadinya nanti min GX gitu, dikurangi 2 per 2 kali GX dikurangi 10 di, sama dengan X min 4 dibagi min 2. Nah, tujuannya sebenarnya kan mencari G6. Mungkin nggak langsung aja tak tulis X nya ganti 6, maka nanti di sini juga langsung X nya diganti 6 kayak gitu. Karena kan kalau kita nyari GX nya dulu, GX ketemu kan langsung tinggal diganti X nya 6 juga. Nah, daripada lama begitu langsung aja ini tak ganti X nya tak ganti 6, berarti kan otomatis min G6 min 2 kali G6 min 10, ini tak ganti 6 kurangi 4 jadinya 2 bagi min 2 jadi min 1, langsung tak kalikan silang. Maka nanti jadinya min 2 kali G6 ditambah 10
sama dengan min G6 dikurangi 2. Yang ini justru tak pindah ke kanan jadi positif G6. 2 kurangi 1 soalnya. Min 2 nya pindah ke kiri jadi 12. Selesai. Itu G6 nya. Yuk di privat pertama sudah selesai di daerah mana ini ya? Sekarang mau lanjut privat kedua. Privat pertama sudah selesai guys. Sekarang kita akan lanjutkan perjalanan ke siswa kedua ya, privat yang kedua. Sesi yang ketiga untuk hari ini, masih menunggu siswanya. Siswa sekarang sesi ketiga ini adalah kelas 11 SMA. Oke, semoga lancar ya. Fungsi trigonometri. Jadi kita mainkan dulu hubungannya dengan gambar ya. Hubungannya dengan gambar, tapi harus tahu dulu gambar dasarnya. Gambar dasarnya sin, Y sama dengan sin X, Y sama dengan cos X, sama Y sama dengan tan X. Minimal tahu dasarnya dulu, biar nanti kalau pas ngerjain soal otomatis akan ketahuan kita gunakan yang mana, gambar ini pakai yang mana. Jadi untuk yang sin X otomatis startnya begini, dengan ini namanya satu gelombang. Satu gelombang ini kita bisa ngomong satu periodenya dari 0 sampai 360. Begitu juga dengan yang cos. Betul, satu gelombangnya itu 360. Setengah gelombangnya otomatis separuhnya ini kan. Nah, kalau yang cos startnya dari sini. Nah, ini juga sama dari 0 sampai 360. Ini normalnya standarnya ini. Terus kalau yang Y sama dengan tangan itu agak sedikit berbeda nih. Ini sumbu Y sumbu X, batas kirinya adalah min 90, batas kanannya ini 90, maka nanti gambarnya begini. Dia tidak pernah menyentuh X nya 90, dia juga tidak pernah menyentuh X nya min 90. Kenapa? Karena kalau X nya 90 nanti hitungnya 1 dibagi 0. Nah 1 bagi 0 itu tak hingga, makanya tidak pernah menyentuh X nya 90. Nah selanjutnya tinggal permainan digeser aja, geser kanan itu atas bawah, kanan kiri, gesernya kayak gitu. Baik itu. Jadi misalkan kita mainkan dulu yang pertama, kita main dengan Y sama dengan C ditambah A kali sin B dalam kurung X min alpha. Ini kalau kita ngomong versi lengkapnya. Nah A, B, C sama alfa ini punya tujuan masing-masing, punya tugasnya masing-masing. Yang A ini amplitudo. Jadi kalau yang tanyakan tentukan amplitudenya ya A ini saja. Jadi misalkan ini 3 ditambah 2 sin, ya amplitudenya 2. 3 dikurangi 2 juga amplitudenya juga 2. Jadi amplitudenya. Nah amplitudo nanti ini berhubungan dengan nilai maksimum sama minimum. Kalau tidak ada C-nya, otomatis maksimumnya cuma A saja, minimumnya min A. Walaupun di sini tulisannya 3 dikurangi 2, ya maksimumnya 2, minimumnya ya min 2 kayak gitu. Walaupun di sini min. Plus juga sama aja, 3 ditambah 2. Ya nanti maksimumnya 2, minimumnya ya min 2. Sama. Oke.
Nah, kalau ada C-nya, baru maksimumnya dikasih ditambah C. Kalau C ini kalau kan nggak perlu. Nah, sekarang C sendiri ini tujuannya buat apa? C sendiri ini tujuannya untuk digeser ke, kalau C-nya positif dia ke atas, kalau negatifnya dia ke bawah. Itu fungsinya C. Terus kalau yang B ini tujuannya untuk menentukan periode. Periodenya nanti caranya 360 dibagi B. Makanya tadi di sini kalau cuma sin X saja itu artinya periodenya 1 karena nggak ada angkanya di sini. Makanya 360 dibagi 1. Mulai sin 2X berarti 360 dibagi 2. Berarti satu gelombangnya nanti itu 180 akhirnya karena periodenya 180. Nah, terus kalau yang X min alpha iki tujuannya buat apa? Nanti ada dua kemungkinan. Jadi bisa nulisnya X min alpha, bisa nulisnya X plus alpha. Kalau X min alpha itu nanti gesernya ke kanan malahan. Tapi kalau X ditambah alpha justru gesernya ke kiri. Nah, ini kan saya nulisnya dalam bentuk sin. Nanti dalam bentuk cos sama saja. Sin ambek cos permainannya podo. Mungkin yang agak sedikit berbeda nanti bermainnya dengan tangan. Jadi permainannya dengan tangan nanti yang sedikit berbeda. Nah, nah sekarang saya akan jelasin gambarnya satu persatu. Mulai dari gambar yang pertama yang 3 sin X, untuk sin kedua Y sama dengan 3 sin 2X. Saya ambilkan yang positif dulu. Yang ketiga nanti Y sama dengan 1 ditambah 3 sin 2X. Nanti lagi Y sama dengan 1 ditambah 3 sin 2X min 60. Nah, nanti ketika kita mainkan, kalau negatif bagaimana? Misalkan Y sama dengan min 3 sin X, Y sama dengan min 3 kali sin 2X, Y sama dengan min 1 dikurangi sin 2X, 1 dikurangi 3 kali sin 2X min 60. Nah, enggak usah bingung istilahnya. Kita by proses dulu yang pertama dulu, nomor 1. Jadi strategi gambarnya nanti kita harus bikin maksimum, minimum, dan periodenya dulu. Terus kalau ada istilah geser kanan kirinya harus kita tulis juga supaya tahu nanti. Yang pertama kita gambar Y sama dengan 3 kali sin X. Dari sini kita dapatkan maksimumnya adalah 3, minimumnya adalah min 3, periodenya berarti 360. Berarti lagi gambar seret begini, ya gambarnya kita normal, seret. Ini maksimumnya di angka 3, minimumnya di angka min 3. Satu gelombangnya 360. Ini 0, separuhnya jadi 180. Kayak gitu aja. Yang pertama, jadi hanya bedakan ini tok, maksimum minimumnya. Yang awalnya tadi kayak normal semuanya di sini adalah 1, ini juga min 1. Jadi ya 1, ini min 1. Kalau tangan tidak ada maksimum minimum. Ya. Oke, lagi. Nah, sekarang bagaimana kalau yang nomor 2? Y sama dengan 3 sin 2X. 3 sin 2X. Otomatis maksimumnya sama minimumnya tetap nih. 3, minimumnya min 3, tapi periodenya 360 dibagi 2 jadi 180. Secara gambar kita bikin gambarnya tetap sama saja sih, maksimumnya 3, minimumnya min 3, cuma bedanya ini 0 dari 0 sampai 180 karena periodenya 180. Terus ini tengah-tengahnya jadi 90. Terus kalau yang ini bagaimana? 1 ditambah. Nah, kalau sudah ngomong 1 ditambah 3 sin 2X,
iku podo ambek gambare iki digeser ke atas sejauh 3. Gambarnya ini digeser ke atas sejauh 3. Sejauh 3. 1. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah langsung tak gabung ke dhewe ya, dhewe-nya. Oke. Dari sini kita bisa ngomong maksimumnya berarti kan 3 ditambah 1 jadi 4. Minimumnya min 3 tambah 1 jadinya min 2. Terus periodenya tetap tadi 180. Berarti maksimumnya itu 4, minimumnya min 2. Otomatis yang tadi tengah-tengahnya di posisi angka 0. Jadi tengah-tengahnya di angka 1, geser ke atas jauh 1 ya. Jadi ini dianggap tengah-tengahnya, ini batas atasnya, ini batas bawahnya. Jadi gambarnya jadi begini. Kayak gitu. Dengan ini nanti 180, ini 0, di sininya nanti 90. Kayak gitu. Jadi sekali lagi, yang penting row dasarnya itu enak sih. Makanya tetap harus ditulis maksimum minimumnya dulu. Periodenya, gambarnya tetap 1 gelombang. Sekarang apa bedanya like dikasih ini 2x min 60. Nah kalau yang ini nanti 2-nya harus dikeluarin dulu, karena secara rumusnya nanti adalah B dalam kurung x min alpha. Ini harus dalam kondisi 1x saja. Nah ini nulisnya jadi ini x min 30. Berarti otomatis gesernya bukan 60 derajat, tapi gesernya 30 derajat. Nah, berarti yang keempat Y sama dengan 1 ditambah 3 sin 2 dalam kurung x min 30. Berarti itu kita geser ke kanan sejauh 30 derajat ya. Oke, dengan batas maksimum minimumnya sama ya. Berarti nanti batas maksimumnya 4, minimumnya min 2, tengah-tengahnya di angka 1, di atasnya, tengah-tengahnya, bawahnya, terus geser ke kanan sejauh 30 derajat. Berarti yang ini awalnya 0, anggap aja di sini 30. Maka nanti startnya harus dari angka 30 ini. Maka gambarnya jadi begini. Nah, satu gelombangnya tadi periodenya 180. Kalau di sini sudah 30, otomatis tinggal ditambah 180, di sininya 210. Ya no, kan satu gelombang ini harus 180. Ya, satu gelombangnya harus 180. Otomatis apa itu? Iki startnya dari 30, ujungnya ya 130 ditambah 180. Mulai ini tetap ditulis 180, nanti satu gelombangnya nggak sampai 180 dong. Ya kan? Kira-kira bingung enggak? Oke, itu tadi gambar yang pertama ini. Nah, nanti kalau ada minnya itu bedanya di mana? Nah, tak kasih tahu di sini. Kalau tadi sin, nah kalau min jadi ini dibalik. Jadi ini adalah Y sama dengan min sin X. Jadi kalau sudah nulis ini, gantian coba Najwa gambar ini.